Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve umat Kristiani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Yuli Giawa dalam program Pelita Kasih. Dalam perjumpaan kita kali ini kita akan mengulas sebuah tema yang sangat menarik tentang Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan untuk membahas tema ini telah hadir bersama saya di studio yang menjadi narasumber pada saat ini Ibu Reine Febriana Koraak, SSMSI, Pembimas Katolik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Salve Ibu. Salve. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan luar biasa dan senantiasa dalam kasih dan penyelenggaraan Tuhan. Mantap, kita semua sehat-sehat. Jadi bisa bertemu lagi di program Pelita Kasih. Ya. Dan tentunya sebelum memulai, terima kasih di tengah-tengah kesibukan Ibu mempersiapkan segala macam bentuk tugas di kantor, masih bisa menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama dengan kami di studio dalam perjumpaan kali ini. Ya. Baik, Bu, tadi saya sudah menyampaikan kepada pemirsa di rumah dalam perjumpaan kali ini kita berbincang-bincang tentang ini satu tema mungkin dari yang dikutip dari Injil, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mungkin Ibu bisa menyampaikan kepada pemirsa di rumah kenapa tema ini menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas dalam momen pertemuan saat ini. Iya, terima kasih. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, saya pun ingin menyapa umat Kristiani Katolik dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Gorontalo yang mungkin saat ini sedang menyaksikan acara ini. Kita berjumpa di tahun yang baru dan semoga kita juga dengan semangat yang baru, dengan berkat Tuhan yang luar biasa mengalir dalam kehidupan kita, kita senantiasa menapaki hari-hari di awal tahun yang baru ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, karena kita percaya Tuhan Sang Penyelenggara kehidupan senantiasa hadir dan menyertai perjalanan kehidupan kita. Terima kasih Saudari Yuli yang sudah membuka acara ini dengan sangat baik, bahwa kita akan menggumuli tema yang memang menarik. Dan bagi saya di awal yang tahun baru ini kita memang diajak kembali untuk merefresh kehidupan kita. Kita merefresh kembali pengalaman hidup kita. Dalam hal ini hidup beriman kita, sehingga 1 tahun ke depan ini kita mau bawa semata-mata dalam penyelenggaraan Tuhan. Tema Akulah jalan dan kebenaran dan hidup menjadi dasar kokoh iman kita sebagai umat Kristiani di dalam menjalani kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya, tapi dengan keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, kita mengimani bahwa Dia yang sudah datang, Dia yang sudah menyelamatkan kita, Dia juga yang akan menyertai perjalanan kehidupan kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup adalah ungkapan Yesus dalam percakapan dengan murid-Nya yang mau mengatakan kepada kita para pengikutnya bahwa dia adalah sungguh-sungguh Putra Allah yang diutus untuk membawa kembali kita semua pada kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup adalah salah satu ayat dalam perikop yang panjang, diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 14, dan pada awal ini saya akan membacakan seluruh perikop ini sehingga umat Kristiani Katolik yang di rumah pun bisa membuka kitab suci. Kita sama-sama membaca, saya di studio, umat Kristiani di rumah, kita lihat bersama, baca bersama seluruh rangkaian perikop ini yang menjadi kekuatan dasar dan pedoman cara hidup beriman kita.
Saya bacakan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 14. Perikop ini berjudul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apakah yang aku katakan kepadamu? Tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang aku minta, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, luar biasa 14 ayat. Iya. Di sana digambarkan dengan sangat menarik. Kenapa tema yang kita ulas pada saat ini memang dianggap menarik karena ya namanya juga pembicaraan mengenai sosok pribadi Yesus selalu menarik. Apalagi dengan konteks sabda yang saat ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, ini Bu, dari makna dari akulah jalan dan kebenaran dan hidup dari sabda ini sendiri dalam konteks kehidupan sehari-hari bagaimana? Iya, saya memang sangat tertarik dengan ayat Yesus ini. Iya. Yang masuk dalam perikop besar rumah Bapa, tapi sebenarnya juga memang keseluruhan perikop ini adalah perikop yang sangat favorit bagi saya. Karena dalam perikop 14 ayat ini sungguh-sungguh memberikan bagi saya kekuatan iman, keteguhan iman saya kepada Tuhan Yesus. Karena dalam keseluruhan perikop ini Tuhan Yesus menjelaskan secara eksklusif bahwa hanya melalui Dia kita akan ketemu dengan Bapa. Hanya melalui Yesus kita bertemu dengan Bapa yang telah menciptakan kita. Bahkan dalam perikop ini
Tuhan Yesus mengajak kepada para murid, dalam hal ini kita sekarang ini, harus mengimani dengan sungguh-sungguh, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah putra yang diutus Allah Bapa ke dunia. Kita tahu bahwa hubungan antara manusia dengan Allah telah rusak di Taman Eden. Dan Tuhan Yesus datang memulihkan itu, membuat hubungan yang retak antara manusia dengan Allah karena dosa kita itu. Tuhan Yesus tebus dengan kematiannya, sehingga sabda ini sungguh memang menjadi, boleh bilang, senjata iman kita, kekuatan iman kita. Hanya melalui Yesus kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Perjalanan di dunia ini adalah perjalanan rohani menuju kehidupan kekal, dan hanya Yesus jalan kita menuju kepada Bapa yang telah menyelenggarakan kehidupan kita. Ya, baik, luar biasa. Baik, Ibu, nanti kita lanjutkan lagi setelah iklan berikut ini. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, pembahasan tentang tema yang sangat menarik ini akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Pelita Kasih. adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini
jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami dalam program Pelita Kasih. Ya, baik Bu, kita lanjutkan. Tadi sudah sempat diulas sedikit tentang kenapa kita memilih tema ini dan tentunya sangat menarik untuk dibahas karena memang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai umat beriman. Tadi juga sudah diulas sedikit bahwa melalui Yesus kita bisa bertemu dengan Bapa yang telah menciptakan kita. Nah, ini bagaimana sabda ini memiliki kekuatan, kutipan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi mempunyai kekuatan untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Iya, dalam perikop yang panjang tadi, tapi memang syarat makna, setiap ayatnya berisi kekuatan-kekuatan iman kita yang mau sungguh-sungguh memberikan kepada kita pegangan yang kuat tentang apa yang kita imani saat ini. Kenapa Yesus mengatakan di sini, akulah jalan. Hanya melalui aku engkau akan sampai kepada Bapa. Itu sangat eksklusif. Sebagai umat Kristiani Katolik kita bangga. Kita diberikan janji yang sangat luar biasa oleh Tuhan Yesus yang kita imani, bahwa dengan kita percaya kepadanya, melakukan pekerjaan-pekerjaannya, di sini dikatakan tadi juga, yaitu apa yang sudah ditulis oleh para penginjil, para rasul, apa yang sudah Yesus kerjakan selama masa hidupnya. Jika kita mengimani Dia sebagai Tuhan dan melakukan apa yang Ia lakukan semasa hidupnya, maka itu menjadi jalan tol kita kepada Bapa. Karena Yesus sendiri menyatakan bahwa dengan perkataan Filipus, pertanyaan Filipus tadi, kemana kami akan pergi, kemana kami akan tuju. Yesus menjawab di situ. Bahkan justru mempertanyakan dia. Engkau masih bertanya siapa Bapa itu, karena dia minta tunjukkan Bapa itu. Kenapa? Yesus kembali menegaskan kepada Filipus dan saat ini sampai kepada kita bahwa kenapa engkau mau bertanya lagi? Tunjukkan Bapa itu. Di mana dia? Siapa dia? Karena aku telah bersama-sama dengan engkau, itu kepada Filipus. Kita yang tidak melihat namun percaya, ini sungguh luar biasa. Karena janji Tuhan sendiri dalam Injil bahwa kamu masih bertanya Bapa. Aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada dalam aku. Siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Yesus menyatakan bahwa predikat Putra Allah yang diberikan kepadanya itu bukan sekedar julukan manusia, tetapi itu memang meterai Allah. Kita ingat saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus turun dan menyatakan bahwa inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di Gunung Tabor, Yesus menyatakan lagi kemuliaannya. Di situ Bapa dengan suara dari langit menyatakan lagi, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi ada tambahan lagi. Dengar. Kalau di Sungai Yordan hanya anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di Gunung Tabor
dengarkanlah dia. Karena itu dalam Injil yang kita dengarkan tadi, kita jangan ragu lagi seperti Filipus. Kita memang tidak jumpa dengan Tuhan Yesus, tapi sabdanya hidup dalam kita. Tertulis dengan begitu indahnya dalam Alkitab, dalam kitab suci. Kita baca sebagai kesaksian iman. Dan ini janji yang dipenuhi oleh Tuhan. Kita punya pengalaman pribadi, saya yakin dan percaya, yang ada di studio ini, Saudari Yuli, para singer yang menyanyi dengan luar biasa, kita semua yakin bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Anda dan saya mengalami bahwa ketika saya meminta dalam doa-doa saya dalam nama Yesus, dikabulkan, bukan begitu? Kita pasti mengalami semuanya itu, bahwa hanya melalui Yesus, di dalam namanya yang punya kuasa itu, ketika kita menyebut Tuhan Yesus, tolong aku, kasihanilah aku. Dan pertolongan serta pengasihan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Bukan seperti itu? Jadi pernyataan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan hanya melalui aku engkau akan sampai kepada Bapa. Itu bukan janji kosong, tapi itu kepastian iman yang harus kita pegang teguh sebagai umat Kristiani Katolik, bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus dari lahir Katolik sampai mati Katolik, karena kita punya janji kudus dari Tuhan. Kita ada di jalan yang sudah Dia tunjukkan, dan jalan ini adalah jalan yang dikehendaki Tuhan. Jalan satu-satunya menuju Bapa hanya melalui Yesus. Iya, baik, luar biasa. Jadi Yesus dalam kutipan ayat itu memang sudah sangat jelas bahwa kalau menuju Bapa, ya menuju akhir yang indah, yang abadi melalui Yesus. Ya, kita sudah menerima janji dari Yesus sendiri dengan pasti, dengan lantang, bahwa Yesus akan mempertemukan kita dengan tujuan akhir hidup kita, dengan Bapa. Tapi tentu kita juga berjuang, bukan hanya menerima janji yang sudah diberikan oleh Yesus, tapi kita sebagai umat yang mengimani Dia, tentu saja di dunia ini juga kita berjuang supaya bisa menerima janji itu dengan mulus. Ya kan, jadi tentu dalam kehidupan sehari-hari ya, walaupun Yesus sudah janji kepada mereka yang bersama-sama dengan Dia, dengan para rasul yang sekarang diturunkan kepada kita, ya tidak semata-mata orang hanya menerima, tapi orang perlu berjuang, memperjuangkan. Jadi pertama dalam pernyataan Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa, itu memang mutlak. Jadi Dia satu-satunya jalan. Jadi menuju kepada Bapa tidak ada usaha manusia. Itu hanyalah rahmat dan belas kasih dari Tuhan saja. Yaitu dengan memberikan putranya kepada kita, sehingga kita boleh sampai kepada Bapa di sana melalui Yesus yang sudah menunjukkan kepada kita jalan itu. Yang diperlukan bagi kita para pengikut Yesus, pengikut Tuhan Yesus adalah iman. Bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan. Akulah jalan, Yesus bilang. Tapi sekarang bagaimana kita menanggapi panggilan itu? Jika kita mau di jalan itu, dengarkanlah Dia. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, yang ditulis dengan begitu bagus dalam Injil ini. Lakukan firman-Nya. Lakukan apa yang Tuhan sudah sabdakan. Karena apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati, adalah sia-sia. Walaupun kita mengakui Engkau Tuhan satu-satunya jalan, tapi torang ndak iko apa yang Tuhan mau. Torang iko torang pe mau, maka torang susah mau bajalang di situ. Da suruh ke kiri atau ke kanan, torang bagi tre, nintau le so di jalan mana. Jadi torang jangan hanya mengimani mengatakan Engkau Tuhan satu-satunya, Tuhan Yesus juru selamatku, tapi dalam kehidupan sehari torang pakai torang pe juru sendiri, torang pakai torang pe jalan sendiri, torang pakai torang pe aturan sendiri.
Torang sebagai umat Kristiani Katolik sudah punya kaidah-kaidah sabda Tuhan dengan jelas. Bagaimana torang bersikap untuk mencintai Tuhan, bagaimana nyatakanlah itu cinta kepada sesama, memberikan kepada yang berkekurangan, memberi makan yang lapar, mengunjungi yang di penjara ataupun yang sakit. Itu adalah jalan-jalan kecil yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan bagaimana mau sampai kepada Bapa. Karena sekali lagi Tuhan Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya, Saudari Yuli, para singer ini, orang ada rumah di sana. Dan Tuhan Yesus yang bilang sendiri, bukan saya yang bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan jika tidak ada, aku tidak mengatakan kepadamu. Dan Tuhan Yesus ini yang janjikan. Jadi kita punya janji yang pasti bahwa dengan mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita punya kediaman di bumi yang sementara ini, yang tidak abadi. Tapi kita lebih dari itu, kita punya kediaman kekal di surga. Sebagaimana yang Tuhan Yesus janjikan. Amin. Amin. Iya. Tujuan akhir dari kita semua umat beriman. Iya, baik Bu. Nah, ini dalam konteks sabda ini ada 3 kata yang sangat penting ya, yang sering dikumandangkan kita dengar. Jalan, kebenaran, hidup. Sebenarnya dari 3 kata ini Bu, paling memiliki ciri khas sendiri, memiliki perbedaan-perbedaan. Iya. Waktu awal-awal kan dulu-dulu ketika orang masih ya, Ibu masih SD, ini sabda kan kadang kita buat dalam bentuk tulisan yang indah dan dihiasi. Akulah jalan, tapi tidak pakai dan waktu itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup, seperti itu. Jadi di dalam pengertian kita kan satu saja, satu pengertian. Tapi ketika memang membaca dari firman Tuhan, itu bukan satu kalimat saja. Tapi di situ ada 3 kalimat yang disatukan. Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup. Jalan tadi orang seulas bersama, gumuli bersama. Yesus adalah satu-satunya jalan, hanya melalui Dia kita bisa sampai kepada Bapa. Kedua, Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Ingat peristiwa Taman Eden, manusia yang diciptakan Allah dengan begitu mulia, tercemar oleh dosa. Keegoisan manusia muncul sehingga melawan kehendak Allah, dan jatuhlah kita dalam dosa asal, Adam dan Hawa. Banyak utusan, para nabi datang, tapi ketegaran hati manusia kekerasan hati manusia membuat keselamatan itu belum terjadi. Akhirnya Bapa mengutus putranya yang terkasih, yaitu Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan kita. Dan dipulihkanlah itu, bahwa kebenaran Allah yang maha baik, kebenaran Allah yang menciptakan, kebenaran Allah yang maha kasih dinyatakan dalam kehadiran Yesus. Yesuslah kebenaran itu. Allah yang benar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Yesus nyatakan itu dalam kehidupannya selama di dunia ini. Sehingga dikatakan, aku adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu, Allah adalah kebenaran. Dan Dia hadir dalam rupa manusia, yaitu Yesus. Sehingga kebenaran yang dalam bentuk konsep, itu hadir dalam sosok manusia. Siapa lagi yang kita akan mencari contoh tentang kebenaran itu? Baca firman dan lihat di situ, Yesuslah contoh dan teladan. Dialah kebenaran yang terhadir di dunia ini. Iya. Oke, baik. Ibu, nanti kita lanjutkan lagi setelah iklan berikut. Baik, umat Kristiani Katolik yang terkasih, pembahasan tentang pendalaman tema Akulah Jalan dan Kebenaran dan Hidup. Ini kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Pelita Kasih.
sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami dalam program Pelita Kasih. Oke, baik Ibu, kita lanjutkan. Tadi sudah dibahas begitu panjang, bahkan begitu gampang untuk dipahami dan dimengerti bagaimana ini sabda yang kita baca di awal tadi memberikan petunjuk bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Nah, ini kalau ayat ini kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, ini kita bagaimana membawa kutipan sabda ini untuk mengatasi atau menanggapi atau menghadapi segala permasalahan, kesulitan-kesulitan dan pergumulan kita sehari-hari. Sebelum saya menanggapi, merespon apa yang sudah disampaikan tadi oleh Saudari Yuli, saya masih melanjutkan yang saya jelaskan tadi. Tadi baru pada aku adalah kebenaran. Kebenaran sudah. Yesus menyatakan kebenaran-kebenaran tentang Allah, Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kekal, Allah yang maha cinta itu dalam kehadirannya. Dengan apa yang Yesus sabdakan dan apa yang Yesus kerjakan. Kita lihat dalam perjalanan kehidupan Yesus di dunia, dia selalu melawati manusia, menjawab kebutuhan manusia. Dengan apa yang Tuhan Yesus saksikan, lewat sabda dan perbuatannya menunjukkan bahwa Allah itu bukan konsep, tapi Allah itu hadir dalam bentuk yang nyata dalam kehidupan manusia, meresponi apa yang menjadi pergumulan manusia. Dialah kebenaran itu sendiri. Dan Allah adalah hidup. Yesus menunjukkan bahwa kematian tidak mengikat dia. Dalam kematian di salib ada kebangkitan. Itulah inti iman kita, di mana Yesus bangkit. Dia Allah adalah hidup. Dia adalah kehidupan itu sendiri, sehingga kematian tidak mampu menahan dia dalam kuburnya. Dia bangkit untuk menyatakan bahwa Allah yang mengutus dia adalah Allah kekal dari kekal. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan kita, dan dalam perjalanan karyanya di dunia, bagaimana kita lihat Yesus membangkitkan orang mati. Dan dia sendiri sebagai bukti ketika mati di salib, bangkit. Dan itu menyatakan bahwa iman kita tidak sia-sia. Kita tidak sia-sia mengimani Yesus sebagai Allah yang hadir, Sang Juru Selamat, Tuhan kita, karena kebangkitannya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Jadi dengan kebangkitannya membuktikan bahwa Dialah jalan satu-satunya yang akan membawa kita pada keselamatan. Dan bagaimana konsekuensinya kepada kita umat Kristiani Katolik yang menjadi pengikut Yesus. Sabda ini sungguh menjadi kekuatan bagi kita. Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup, yang sudah dikatakan Tuhan Yesus. Ini menjadi pegangan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Saat kita terdesak dengan kesulitan, ingat Tuhan kita lebih besar dari kesulitan kita. Saat kita mengalami tantangan dan cobaan dalam kehidupan kita, ingat Tuhan lebih besar, lebih dahsyat dari cobaan dan tantangan kehidupan kita. Sabda hari ini menyatakan kepada kita, jika kamu meminta sesuatu kepadaku kepada Bapa dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Jika kita meminta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Bapa hadir, tolong saya. Dan Tuhan Yesus katakan, ia akan melakukannya. Dan saya percaya kita semua yang di sini, para singer, host, dan saya mengalami bagaimana kita meminta kepada Tuhan. Dan itu selalu dijawab. Tuhan tidak menunda, tetapi menjawab tepat pada waktunya. Dia tidak akan menunda-nunda untuk memberikan berkat kepada kita, tetapi dia menunggu saat yang tepat, saat kita siap menerima berkatnya. Itu sama itu, sehingga ketika kita berdoa kadang kita bilang,
duh lama sekali. Itu bukan saat yang tepat, karena kita tahu waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Kalau kita saat dalam pencobaan saat ini mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, kesulitan rupa-rupa hal dalam segala sektor bidang kehidupan kita, entah ekonomi, entah sosial, entah relasi, percaya jika kita datang kepada Tuhan melalui Yesus, dalam namanya kita meminta, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan pulihkan semua itu, diangkat beban-beban kita, dan kita percaya bahwa kuasanya mengalir sampai saat ini dalam kehidupan kita. Jadi sabda itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, bukan hanya diberikan kepada para rasul, tetapi sampai pada saat ini kepada kita, dan kuasa itu masih sama yang berlaku 2000 tahun yang lalu dan sampai saat ini dalam kehidupan kita saat ini. Seperti itu. Ya, jadi ya menghadapi segala kesulitan, segala pergumulan, pada intinya tetap memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh, dan percaya bahwa Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya yang akan membantu kita menyelesaikan setiap kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi. Iya, amin. Ya. Seperti itu. Itu harus menjadi keyakinan kita. Jangan pernah tergoyahkan. Ada banyak jalan yang ditawarkan, ada banyak kebenaran di hadapan kita, ada banyak rupa-rupa macam kehidupan yang ditawarkan, tapi percaya jalan, kebenaran, dan hidup dalam Yesus yang Yesus tawarkan itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang sungguh-sungguh benar, yang sungguh-sungguh menyelamatkan kita, bukan hanya di dunia ini, bahkan sampai pada kehidupan kita di akhirat nanti. Karena apa? Kita berjalan bersama Tuhan, kita membuka diri dengan iman kita kepada Tuhan, maka percaya Tuhan akan menuntun kita. Kadang memang kita ragu karena kita meminta saat ini, waktu ini Tuhan, tapi Tuhan yang tahu waktu yang tepat untuk menolong. Kalaupun itu terasa lama, Tuhan melatih kita untuk menjadi orang yang sabar dalam pergumulan, sabar dalam pencobaan, sabar dalam kesulitan. Ingat, jalan panjang Golgota itu luar biasa. Kalau cuma mau berhenti di jalan, boleh kasih yang itu Tuhan Yesus. Tapi dia melewati jalan panjang itu dengan luar biasa sampai pada puncak Golgota dan pada kebangkitan. Itu harus menjadi pelajaran iman kita bahwa pergumulan sesulit apapun dalam kehidupan kita, ada pasca cerah, ada kebangkitan, ada Tuhan di sana yang sudah menyiapkan kebahagiaan sejati buat kita. Ya, amin. Baik, Ibu, mungkin Ibu bisa memberikan kesimpulan atau semacam pesan kepada pemirsa di rumah pada saat ini. Umat Kristiani Katolik dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat Katolik di Gorontalo, mari kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, karena sabdanya hari ini yang kita dengarkan meneguhkan, mengokohkan, dan memulihkan iman kita kepadanya, bahwa Yesus jalan dan kebenaran dan hidup, menjadi pegangan kuat dalam kita melangkah di tahun yang baru ini, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyenangkan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga kita pun boleh masuk dalam persekutuan kasih Tuhan yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Itu saja umat Kristiani Katolik, kita berjuang, kita bergerak bersama dalam tuntunan Roh Kudus, mengikuti dan melaksanakan sabda Tuhan Yesus sendiri. Amin. Baik, Ibu, sekali lagi terima kasih untuk kesediaannya. Di tengah-tengah banyak kesibukan, Ibu biasa meluangkan waktu untuk datang bersama kami di studio ini untuk membahas tema yang memang sungguh-sungguh menarik dalam perjumpaan kali ini. Semoga di hari-hari berikut Ibu tak bosan untuk bersama kami melayani lagi. Tuhan, tidak bosan di studio dan ini adalah kesempatan penuh rahmat bagi saya. Dalam program Pelita Kasih. Jadi sekali lagi terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati Ibu dalam tugas pelayanan. Amin. Terima kasih. Baik, umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih telah
senantiasa setia bersama kami dalam program Pelita Kasih. Dalam perjumpaan kali ini, saya Yuli Giawa bersama semua kru yang bertugas undur diri. Semoga Tuhan selalu memberikan berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita sekalian, semakin dikokohkan dalam iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.